Baik, kita mulai dengan kuliah tentang probabilitas, ya. Apa itu probabilitas? Probability itu kemungkinan, ya. Jadi kita membicarakan tentang sesuatu kemungkinan, di mana kemungkinan itu bukan sesuatu yang deterministik, yang tidak bisa kita tebak kapan akan terjadi, tetapi kita bisa memprediksikan, ya. Jadi kita tidak bisa, oh ini nanti akan itu, tapi paling tidak secara kuantitas. Nah, ini ilmu manusia, kita bisa memprediksi kira-kira berapa persennya sih kemungkinan itu terjadi. Jadi kita berbicara tentang ilmu kemungkinan, menghitung kemungkinan sesuatu event atau suatu kejadian itu akan terjadi. Ya. Jadi kalau di SMP, SMA, matematika kita bicara tentang himpunan, ya. Jadi kejadian yang kita definisikan dalam satu kelompok itu kita sebut sebagai suatu himpunan. Atau kalau himpunan itu menyeluruh, maka disebut sebagai himpunan semesta, yang merupakan kelompok dari suatu kejadian, ya, outcomes or events, ya, kejadian, ya. Kemudian kita mencoba mengkategorikan data. Bagaimana kita melakukan observasi dan bagaimana kita bisa mendapatkan eksperimental data. Jadi kurang lebih ada 4 poin, ya, 4 poin yang akan kita diskusikan dalam satu sesi ini. Nanti bisa Anda simpulkan masing-masing poin itu. Kalau ada pertanyaan silahkan interrupt, ya. Coba kita pertimbangkan kalau Anda flipping coin atau Anda melempar uang koin, ya, hanya 2 muka, maka akan terjadi kejadian, ada 2 kejadian. Apa? Kita sebut head dan tail, ya. Ada gambar orang, ada gambar angka biasanya, ya. Ada kalau uang kita tuh ada gambar apa namanya, bunga, dan satunya lagi pasti ada angkanya, ya, satu sisinya yang kita sebut head and tail. Ada 2 kemungkinan di situ, dan umumnya probabilitas terjadinya sama, jadi 50% 50%, betul kan? Kemudian juga kita bisa melakukan apa namanya, tossing die, dadu kita lempar. Dadu kita tahu bahwa bentuknya adalah kubus, ada 6 sisi. Jadi kita bisa menomorkan. Jadi nomor itu sebagai nama, ya, bukan sebagai kuantitas, tapi sebagai nama. Ada nomor 1 sampai 6. Jadi ada 6 kemungkinan kalau dadu itu kita lempar, kemudian akan memberikan kita informasi 6 kemungkinan yang besar, kemungkinannya adalah sama. Masing-masing adalah tentunya 1/6, ya. Nah, seperti yang ditunjukkan di sini. Nah, ada kemungkinan kita melakukan eksperimen dengan cara berbeda, yaitu kita mix, kita gabungkan, kita melakukan apa namanya, flipping coin, dilanjutkan dengan tossing, atau ya ini suatu apa namanya, eksperimen yang berbeda, ya, tidak saling terpengaruh, mutually eksklusif, tetapi hasilnya kita nyatakan sebagai gabungan. Maka akan ada kemungkinan head itu, H, itu akan berpasangan dengan keluaran dari dadunya itu dari 1 sampai 6, ya. Jadi H1, H2, dan seterusnya sampai H6. Begitu juga tail-nya, ada T1 sampai T6. Jadi ada berapa kemungkinan? 12, ya. 2 kali 6 sama dengan 12. Kurang lebih, ya, seperti itu. Bisa juga kita melakukan menyusun suatu himpunan semestanya, S itu, misalnya kita punya produk besar, ya, di mana ada kemungkinan suatu produk, misalnya produk apa? HP, ya. Dalam 1 juta HP itu ada berapa persen yang defect atau rusak. Jadi bisa saja kemungkinannya sewaktu kita ambil 3, ya, 3 items, kemungkinan kita bisa mengambil ketiganya itu defect
Pasti ada ya, meskipun defects-nya mungkin persentasenya kecil, tapi kemungkinannya tetap ada. Ini harus kita tulis. DDD. Kemudian DD not defect ya, N itu not defect. Dan seterusnya. Jadi kurang lebih akan ada berapa? Ya, kalau kita permutasikan pasti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bukan permutasi ya, tapi permutasi. Berarti 2 pangkat kemungkinan possibility kejadian itu muncul itu akan ada 2 pangkat 3, betul kan ya? Karena ada 3 items, tapi 2 kemungkinan pada saat kita mengambilnya, ya kan? Jadi 2 pangkat 3, ada 8 kemungkinan variasi yang muncul. Hanya masing-masing variasi tentunya akan mempunyai probabilitas yang berbeda-beda tergantung sewaktu kita mengambil atau menentukan probabilitas dari masing-masing ininya, komponennya. N itu berapa persen, D itu berapa persen. Betul ya? Jadi ini yang saya sebutkan di sini, magnitude dari probabilitas dari each sample. Jadi masing-masing sampel, yang kita sebut sampel ini kalau kita ngambil 3 ya, ini sampel, itu tergantung pada probabilitas dari masing-masing dari 2 individual events. Jadi masing tergantung pada D dan N-nya. Ya. Atau PD dan PN. Jadi kalau misalnya ini D-nya itu 10% rusaknya, maka kalau kemungkinan untuk mendapatkan suatu event, kejadian di mana ketiganya adalah rusak, maka 10% kali 10% kali 10%. Ya, kurang lebih berapa itu? 1/1000 ya. 1/1000 kemungkinan bahwa sewaktu kita ngambil 3 sampel itu rusak semua. Nah, tinggal Anda hitung kan yang kalau Anda kemungkinan mengambil ketiga sampel itu bagus semua, berarti NNN, no defect semua, maka berarti 90% pangkat 3. Ya, kurang lebih ngitung sederhananya seperti itu. Ya. Kita lanjut. Nah, untuk menyusun variasi kejadian, ya tadi yang kita sebut sebagai DDD, DDN, dan seterusnya sampai NNN, kita menggunakan apa yang kita sebut sebagai tree diagram, ya. Jadi kita kalau ada 3 item berarti kita menyusun ada tiga proses, ya. Proses pertama ini di sini langkah pertama ada 2 kemungkinan D atau N. Nah, masing-masing pasti ada second item ya. Di proses yang kedua, nah karena kita sudah melalui ini, berarti apa? Masing-masing juga akan ada D atau N ya. Dan selanjutnya, jadi ada ketiga ini, maka kita bisa lihat tadi kenapa 2 pangkat 3 variasinya ada 8, karena kita tahu bahwa masing-masing ininya ada hanya 2 kemungkinan, meskipun prosentasenya berbeda ya, tapi 2 kemungkinan, sehingga kita akan membentuk ada 2 pangkat 3 variasi. Jadi kalau kita ini kita tulis di sini, ntar saya ubah dulu, akan ada jumlah variasinya, saya tulis di sebelah kanan sini, variasi atau sigma variasi ya, sama dengan berapa? 2 pangkat 3. 3 itu itemsnya, 2 adalah kemungkinan apa namanya, itemnya, bukan itemnya, kemungkinan kejadiannya ya. Nah, nantinya setiap langkah ini DDD, DDN, DND dan lain sebagainya sampai NNN ini akan memiliki frekuensi atau probabilitas yang istilahnya bukan frekuensi ya, probabilitas yang berbeda-beda tergantung dari persentase masing-masing kejadiannya nantinya. Kita lanjut. Nah, kalau tadi kita sudah bicara tentang S itu adalah himpunan.
Ya, di sini saya tulis di sini S itu kalau bahasa Indonesianya sewaktu Anda, saya nggak tahu SMA atau SMP, ini adalah himpunan semesta ya. Maka events atau nantinya subset ya, event atau or subset, kalau waktu itu kita bicara ini kita sebut sebagai himpunan bagian ya, masih ingat. Jadi misalnya saja kita punya sebentar saya ganti ini ya. Kita punya S-nya itu, jadi himpunan semestanya itu isinya, membernya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, sedangkan himpunan bagiannya atau kita sebut sebagai event atau subset itu adalah 2, 4, 6 untuk A dan B-nya 1, 3, 5. Anda lihat di sini kira-kira ada kesamaan anggota antara A dan B? Tidak ada ya. Kalau tidak ada artinya mereka saling terisolasi ya. Atau misalnya kita punya juga C, misalnya saya tulis di sini C misalnya himpunan dari 1, 2, 3 dan D bisa juga 4, 5, 6 bisa juga kan ya. Jadi A dan B ini merupakan mutually eksklusif. Mereka tidak saling terhubung, mereka saling independen, tidak ada keterkaitan. Sama-sama di dalam himpunan semesta yang sama. C dan D juga seperti itu. Ya, hanya kalau A dan C pasti ada sesuatu yang menghubungkan mereka, yaitu apa? A dan C ada 2 di sini, ada 2 di sana. Nanti kita akan melihat bahwa itu adalah bagian join dari antara A dan C. A dan D juga ada, ini angka 4. Begitu juga hubungan B dan C dan B dan D, ya, mereka saling tersambung. Nah, kembali lagi, himpunan atau himpunan bagian A dan B kita bisa simbolkan yang kita sebut sebagai, kalau kita gabungkan keduanya atau kita unified keduanya, prosesnya namanya adalah union, maka kita dapatkan A union B sama dengan S, ya. Ini yang tertulis di sini. Begitu juga C union D itu sama dengan S. Kita lanjut. Anda pasti sangat familiar dengan ini, ya. Venn diagram, ya. Coba kita lihat di sini ada beberapa contoh. Kita punya A di sebelah kiri, A di sebelah kiri, B sebelah kanan, C sebelah bawah. Ya, kalau A union C, apa yang terjadi? Berarti apa yang ada di A, apa yang ada di C, semuanya dijadikan satu, digabungkan. Meskipun mereka share, ya tentunya yang share itu tidak akan kita tidak akan kita sebut 2 kali tentunya ya. Jadi yang kita lihat di sini adalah A union C itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ya, 7. Exclude, ya, tidak melibatkan 6. Ya. Nah, kalau B prime atau komplemennya dari B irisan ke A, jadi B prime atau komplemen dari B adalah anggota dari himpunan S yang bukan anggota B, ya.
Apa yang bukan anggota B? Ya, anggota yang ada di A di sini yang tidak termasuk B, dan anggota C yang tidak termasuk B, ya. Jadi apa kira-kira? A dan jadi B, jadi kurang lebih apa? Yang jadi ininya adalah 4 dan 7 pasti ya. Kenapa 1 dan 2 enggak? Karena 1 dan 2 ini adalah anggota B, bukan B aksen ya, bukan B prime. Jadi yang solusi dari yang nomor 2 ini adalah 4 dan 7. Apa yang terjadi dengan A intersect ya, intersect B atau irisan A, B dan C, maka adalah yang satu ya. Kemudian A union B ya. A union B itu berarti yang ini semua ya. A union B itu berarti ini semua yang masuk ke sini. Kemudian irisan dengan C berarti apa? Ya C prime ya. Irisan dengan C prime berarti apa? C prime-nya adalah 1, 4, C prime itu 726, 267 ya. Dan irisannya dengan union A dan B adalah pasti tentu adalah C prime itu sendiri ya. Jadi 267. Oke, kita lanjut. Nah, kita mencoba untuk menghitung apa namanya? Nah, kalau kita punya himpunan semesta asalnya adalah S, di mana membernya adalah tiga huruf A, B, C. Kemudian kita membentuk ya dengan eksperimen yang kita lakukan, kita mencoba membentuk himpunan semesta lain yang anggotanya adalah eksperimen dengan cara apa? Dengan cara kita menyusun anggota-anggota yang ada di himpunan semesta S. Boleh ya. Yang kita sebut nanti himpunan semestanya adalah X. Nah, sekarang apa yang terjadi? Kita punya, kalau seluruh kesempatannya sama, maka kita bisa menyebut bahwa pada saat kita pakai tree diagram, ya, ini kita bikin tree diagram, maka apa yang kita dapatkan, kita susun ABC di bawah, di belakangnya A, tentu ada B atau C. Begitu juga belakangnya B pasti ada A dan C. Belakangnya C, A dan B. Nggak mungkin di belakangnya C ada C lagi kalau kita mencari kombinasi ya, yang hanya diizinkan harus berbeda. Nah, jadi kita kira-kira akan ada apa? Pertama kita akan mendapatkan ada tiga kemungkinan, A, B, C. Kemudian di belakangnya masing-masing kemungkinan itu akan punya 2 kemungkinan. Ya. Sehingga kita bisa menghitung 3 kali 2 di sini 3 kemungkinan, di sini adalah 2 kemungkinan, di sini adalah 1. Nah, ini yang kita sebut sebagai 3 faktorial ya. Yang kita sebut sebagai permutasi, jumlahnya adalah 6 permutation yang disebut di sini. Oke. Nah, sekarang kalau kita punya S-nya punya 4 ya, A, B, C, D, maka kemungkinan total permutasinya adalah 24 karena ya 4 faktorial tadi. 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24 ya. Sekarang kita coba eksperimennya, kita bedakan. Kita ambil 2 sampel dari keempat itu dan kita susun dan kita bentuk himpunan semesta yang lain yang kita sebut sebagai X ya. Ya, ini himpunan semesta baru seperti yang sebelumnya. Apa yang terjadi? Kita pasti tetap menggunakan tree diagram di sini.
Nah, kalau kita ambil 2, apa yang akan kita dapatkan? Berapa banyak pilihan yang akan kita dapatkan dari 4 anggota himpunan S tadi. Jadi kalau kita punya ABCD, kita diminta untuk menyusun masing-masing 2 huruf member dari himpunan semesta X. Maka apa yang terjadi? Kita susun tree diagram seperti yang ada di sini. Sebentar. Ya, ada A, ada B, ada C dan D ya. Jadi kita sudah menyusun di sini, saya tulis di bawah sini ya. 4 kali ya. Betul kan? Ada 4 kemungkinan yang ada di depan. Kemudian di belakangnya ya di belakang A karena tidak akan mungkin ada A lagi. Maka yang kita dapatkan adalah kalau tidak B, C, D. Begitu juga B, pasti kemungkinannya hanya A, C, D. Jadi di belakangnya sini adalah 3. Ya, 3 kemungkinan setiap 1 pilihan. Jadi ini kita kalikan dengan 3. Sama dengan berapa? 12 ya. Jadi kurang lebih jawaban kita itu. Nah, tentunya kalau kita untuk sesuatu yang general kita bisa menuliskan ya. Kalau ada N jumlah huruf atau jumlah anggota di himpunan S yang akan kita susun dan ada R R variasi yang bisa kita pilih, maka bisa kita lihat di sini ya. Jumlah keseluruhannya kalau kita lepas adalah N ya. Kalau kita melihat dari semuanya kita susun 4 ya, kita susun jadi 4 itu, maka kita akan dapat N faktorial. Kita lihat di sini. Tapi karena kemungkinan itu tidak ini, nah kita kurangkan dengan R ya. Jadi ini kan harusnya kalau kita lepas ke belakang maka susunannya adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 12. Namun karena yang 2 di sini, nanti kan di belakangnya ada 2. Di belakangnya B pasti ada C, D. Betul ya? Kemudian di belakang C sini ada D. Di sini adalah C. Begitu juga di belakangnya C ada apa? B, ada D. Ini ada D, ini ada B. Dan seterusnya. Jadi kalau kita ini kan number of variasi yang ada di sini ini kan dihilangkan. Ini adalah jumlahnya adalah 2 kali 1 kan. Betul ya? Sehingga kalau kita hitung semuanya itu adalah 4 faktorial. Ini kan sama dengan 4 faktorial. Kalau semuanya dimungkinkan 4 faktorial. Sama dengan 4 faktorial. Tapi karena kita tidak melakukan ini, berarti ini harus dibagi. Ya. Jadi ini dibagi dengan berapa sisanya? 2 faktorial. 4 faktorial dibagi 2 faktorial berapa? Sama dengan 12. Ini exactly sama dengan ini. Ya. Nah, ini kalau kita jadikan rumus seperti itu. Ini semuanya kita permutasikan. Kemudian apa? Sisa yang sudah diambilkan R. Jadi N minus R sisanya, ini 2 ini kan sisa dari berapa? Dari 4 minus 2 kan. Ini sama dengan 4 minus 2. Akan kita dapatkan sekian. Jadi kalau kita punya himpunan semesta awalnya memiliki 4 anggota, kalau kita kemudian menyusun himpunan semesta baru dengan masing-masing adalah variasinya adalah 2 anggota dari himpunan semesta yang awal, maka rumus permutasinya adalah seperti yang ditunjukkan di sini, kita gambarkan ya. Jadi ini adalah nomor dari jumlah dari himpunan S. Betul kan? Ini adalah jumlah dari masing-masing variasinya. Ya, kalau
N itu adalah 4, R-nya 2, maka yang kita dapatkan adalah 4 faktorial per 4 minus 2 faktorial, atau sama dengan 12. Ya, semoga cukup jelas. Kalau ada pertanyaan, silahkan langsung interrupt supaya tidak terlalu lama. Nah, sekarang sesuatu yang menarik. Kalau kita sudah dapat permutasi, permutasi itu akan memungkinkan seperti ini. Ada AB, ada BA. Jadi kita membedakan antara AB dan BA. Kemudian ada AC dengan CA. Jadi ini sesuatu yang berbeda ya. Ini namanya permutasi. Jadi kita tidak menyamakan antara AB dan BA, AC dan CA, dan selanjutnya. Kalau kita cek apa yang terjadi. Kalau kita menyatakan bahwa sekarang kita state-nya adalah AB sama dengan BA. Dalam contohnya misalnya seperti tadi, kita ada himpunan semesta suatu produk, kemudian kita mengambil beberapa produk, ada yang defect, ada yang not defect. Ya, kalau kita mengambil 2, kita tidak akan kalau kita menilainya hanya 2 itu, maka kita tidak akan membedakan, kita mengambil defect dulu baru non defect, atau non defect dulu baru defect. Kita nggak akan membedakan itu. Jika ini kita tidak sebutkan, maka proses ini adalah menghitung kombinasi. Jadi AB dan BA itu kombinasinya adalah sama. Variasinya berbeda, tapi kombinasinya sama. Apa yang terjadi kalau kita membalikkan menjadi kombinasi, maka atau merubahnya menjadi kombinasi, Anda lihat kalau untuk 2, maka berarti hasil yang ada di sini, permutasi dari X itu, jumlah membernya menjadi berapa? Totalnya tadi dibagi 2 faktorial, ya. Betul kan? Karena ada 2 kemungkinan, AB sama dengan BA yang sebelumnya dibedakan, sekarang disamakan. Jadi ya pasti dibagi 2. Sehingga kalau Anda hitung di sini, yang sebelumnya adalah 12 permutation akan menjadi berapa? 6 kombinasi. Ya. Jadi kurang lebih kalau kita lihat nantinya, kalau di depan tadi adalah, ini mungkin kasarannya ya, 4 faktorial dibagi berapa? 4 minus 2 faktorialnya. Berapa itu? Sama dengan 12 tadi ya. Nah, sekarang kalau kita mencari kombinasinya, kita harus mengalihkan ini lagi dengan berapa? 2 faktorial. Ini hasilnya adalah 6. Ya, kita lihat di sini, dan lambangnya kita nyatakan dengan NR ya. N itu jumlah awalnya yang ada di S. R itu adalah apa namanya? Jumlah yang kita ambil membernya sebagai satu sampel ya. Sebanyak R untuk satu sampel, maka kita bisa menghitungnya. Ini kita hitung permutasinya dulu. Baru kita bagi dengan berapa? Permutasi yang terjadi dibagi dengan permutasi yang terjadi di R itu sendiri. Betul kan ya? Sehingga rumus kombinasi kalau kita gabungkan akan menjadi ini. Jadi ini adalah rumus permutasinya sendiri, sedangkan kalau digabung dengan ini dibagi ini, maka menjadi rumus kombinasi. Seperti yang terlihat di sini ya. Ini saya ulang lagi tadi. Clear ya? Bagaimana alasan mendapatkan rumus kombinasi? Lanjut. Ya. Kita diskusikan tentang probabilitas dari suatu kejadian ya. Misalnya kita sebut E ini adalah suatu kelompok ya, subset atau himpunan bagian yang merepresentasikan suatu
sesuatu definisi ya dari himpunan keseluruhannya, maka kemungkinan terjadinya A itu pasti di antara 0 dan 1 ya. Tidak akan lebih dari 1, tidak akan kurang dari 0 ya. Dan probabilitas dari himpunan semestanya pasti selalu terjadi, sehingga sama dengan 1. Nah, sekarang kita coba bayangkan kalau A1, A2, A3 sampai AN, jadi suatu subset atau himpunan bagian yang tidak ada hubungannya sama sekali di antara mereka yang ada di dalam himpunan bagian itu. Misalnya tadi saya ceritakan, kalau di depan ini, ya, depan ini hubungan apa? Tadi antara A dan B, ya tidak ada hubungan, atau C dan D itu tidak ada hubungan sama sekali. Mereka kita sebut sebagai mutually exclusive, ya. Hingga kalau kita unionkan, kita gabungkan mereka, kita seolah-olah menghitung probabilitasnya ya menjumlahkan saja, ya. Terus mana tadi? Ya ini ya. Kita jumlahkan semuanya sampai P A N ya. Kita lanjut. Jadi sebagai contoh di sini, kalau kita melakukan flipping atau toss koin ya 2 kali, maka akan muncul, kita susun kemudian dalam suatu himpunan semesta S, bukan probabilitas, kemungkinan munculnya ya member ini ada HH, ada HT, ada TH, atau TT. Ya. Kalau kita tanyakan, kejadian A itu adalah himpunan bagian di mana paling tidak satu head itu muncul, ya, maka Anda akan mendapatkan member dari A ini, subset atau himpunan bagian A ini adalah isinya HH, HT, dan TH, dan at least ya. Sehingga probabilitas terjadinya A itu adalah jumlahan ke seluruh kemungkinan itu. Kalau kita tahu sewaktu sekali eksperimen H itu punya probabilitas 50%, 50% compared to T, maka kita HH berarti apa? Setengah kali setengah, HT setengah kali setengah, sama dengan 1/4, TH pun sama. Jadi totalnya adalah 3/4. Ya. Nah, sekarang kita mencoba berpikir agak berbeda sedikit. Bayangkan kalau Anda punya suatu dadu, punya 6 sisi, tapi probabilitas. Ya, Anda bikin 9 rupa supaya genap itu memiliki probabilitas 2 kali daripada yang ganjil. Ya. Assume W itu adalah nilai probabilitas dari ganjil, dan 2W adalah probabilitas kejadian dari even number atau genap, ya. Maka totalnya pasti kalau Anda jumlahkan adalah probabilitasnya 9W ya, yang sama dengan 1 tentunya. Sehingga W-nya kita bisa menghitung 1/9. Sehingga kalau Anda punya suatu himpunan bagian yang Anda sebut E, di mana anggotanya adalah ya 1, 2, 3, maka akan memiliki probabilitas ya di sini 1/9 plus 2/9 ditambah 1/9 sama dengan 4/9. Contoh selanjutnya, seperti juga melanjutkan contoh yang 3 sebelumnya ya, Anda punya events-nya atau himpunan bagiannya adalah A itu 2, 4, 6 dan B adalah 3, 6. Maka kalau kita unionkan, apa yang terjadi? 2, 4, 6
dan 36, apakah 2, 3, 4, 6, 6? Ya, tentunya 6-nya cukup satu aja karena kebetulan mereka saling beririsan di 6. Yang kita sebut sebagai union, irisannya adalah 6. Jadi kalau kita ditanya probabilitas unionnya, totalnya adalah 7/9, dan irisannya antara A dan B, probabilitasnya adalah 6 itu apa? 2/9. Ya, masih gampang-gampang di sini. Sekarang hukum penjumlahan atau additive rules ya. Kalau Anda punya A dan B dan kebetulan ada suatu event di sini yang menjadi irisan mereka, intersection dari kejadian mereka yang kita sebut sebagai A irisan B, maka jumlah probabilitas A union B ini adalah sama dengan probabilitas dari keseluruhan A ini ditambah probabilitas dari keseluruhan B. Nah, ini akan ada 2 kali penyebutan ini kan kalau kita ini ya, yaitu intersection atau irisan dari A dan B. Ada 2 kali penyebutan sehingga kita perlu mengeditnya atau mengkompensasinya dengan kita kurangi dengan sekali ya minus P A intersection B ya. Tetapi kalau A dan B-nya itu mutually eksklusif, berarti apa? Kalau mutually eksklusif, di sini maka yang kita dapatkan adalah P A dalam kondisi irisan dengan B itu akan selalu sama dengan 0. Jadi ini yang di atasnya akan sama dengan, sehingga kita bisa sehingga kita bisa menyatakan bahwa probabilitas gabungan A dan B itu sama dengan probabilitas dari A dan probabilitas dari B. Nah, kalau kita sudah berpikir lebih kompleks lagi, ada A, ada B, ada C, dan mereka mungkin interseks, ada irisan masing-masing, maka kita harus mengkompensasinya dengan mengurangi ini. Nah, kita hanya ingin melihat apakah ada irisan antara A dan B, A dan C, B dan C, dan A, B, dan C. Ya, ini yang akan jadi konsideran sewaktu kita menghitung probabilitas gabungan. Ya. Sudah ada pertanyaan? Belum. Oke, kita lanjut. Ini ada himpunan semesta yang kita sebut sebagai S. Di dalamnya ada subset atau himpunan bagian atau event A. Maka di luar A ini, maka kita sebut sebagai A prime. Ya. Mereka komplementari karena A berarti di sini, tidak A berarti adalah A komplement atau A prime ya. Sehingga kalau kita hitung jumlahan probabilitas dari keduanya itu pasti akan sama dengan 1, atau kita menyebutnya probabilitas dari himpunan semestanya sendiri pasti akan selalu sama dengan 1, karena segala kejadian tuh pasti akan ada di sampel space tersebut. Nah, kita mulai masuk ke yang sedikit agak rumit ya, mulai dari sini. Conditional probability, independence, and product rule. Ya, sekarang Anda bayangkan Anda punya suatu himpunan semesta di sini, sampel space-nya dari melempar dadu adalah 6 anggotanya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian Anda definisikan suatu, saya ganti, event
A adalah 246 dan B adalah 3,6 ya. Nah, Anda akan tahu bahwa A dan B ini beririsan ya di dalam himpunan S ini. Itu anggota himpunan bagiannya atau irisannya adalah 6. Betul kan? Maka kita akan menghitung conditional probability dari B terjadi sewaktu A terjadi. Yang kita tulis dari kejadian B ini sewaktu A terjadi. Berapa jumlah kejadian B sewaktu A terjadi? Kurang lebih itu definisinya. Atau jika A terjadi, berapa persen B itu terjadi? Jadi namanya conditional probability. Nah, kita tahu masing-masing anggota ini kalau kita definisikan semua probabilitasnya adalah sama, yaitu 1/6. Nah, saya ganti lagi. Maka kalau kita lihat secara umum, PA itu adalah ada 3 anggota, pasti probabilitasnya terjadinya A itu adalah 3 anggota itu berarti 3 kali 1/6 ya, 3/6 sama dengan setengah. Dan B berapa? Karena 2 anggota berarti 2/6 ya. Yang overlapping di antara keduanya adalah nilai 6 tadi ya di sini. Yang nilainya adalah berapa? Jadi P dari 6 kalau kita sebut itu sama dengan berapa? Kalau kita lihat di atas, 1/6 ya. Nah, sekarang berapa probabilitas sewaktu A ini terjadi, kemudian B terjadi? Berarti kita, apa yang kita lakukan? Jadi adalah probabilitas B atau irisan B dan A. Ya, jadi probabilitas dari irisan B dan A kita sudah tahu tadi 1/6 ya. Dibagi berapa? Karena kita mengkondisikan terhadap kejadian A, maka kita bagi dengan probabilitas di A. Berapa probabilitas A-nya? 3/6. Jadi PB PBA ya, itu sama dengan kalau kita hitung di sini adalah sama dengan 1/3. Jadi conditional probability B atas A itu adalah 1/3. Nah, naik tadi ya. Kita ingat rumus ini. Maaf, saya coret di sini ya. Jadi probabilitas kondisi B atas kejadian A itu kita gambarkan dengan probabilitas irisan B dan A dibagi oleh PA. Ya. Jika nilainya sama dengan PP, ya ini jika ya. Atau kalau kita balik sekarang, kejadian A merupakan kondisi dari kejadian B dan rumusnya sama, cuma di sini dibagi oleh PP ya, pasti karena kondisional terhadap B, maka jika dia sama dengan PA, jadi kalau ini sama dengan PP, di sini sama dengan PA, maka kedua event tersebut disebut sebagai saling independen. Ya, yang harus diingat ya. Nah, kita lihat contoh di sini. Kita lakukan suatu eksperimen di mana kita punya suatu card. Kita tahu ya, card itu apa? Kalau kartu apa namanya? Nyebutnya kartu remi itu ada berapa? Ada berapa kartu remi? Ada yang bisa jawab? 52, Pak. Ya, 52. Terima kasih. Biar Anda tidak ngantuk ya. Kita ambil 2. Ya. 2 kita ambil
ambil 2 itu 1 ya, tapi kita ambil 1 kemudian kita kembalikan lagi karena di sini ada kata replacement ya. Kemudian kita ambil lagi. Kita akan menghitung probabilitas terjadinya jika first card yang diambil itu adalah as, kartu as. Ya. Ini kalau kita nyebutnya adalah kartu as. Yang kedua, jika yang diambil terus kemudian dikembalikan kan, kemudian berapa probabilitas jika second card adalah spade. Spade itu scope ya. Ya, kartu scope. Nah, sekarang kita menghitung probabilitas B terhadap A apa? B irisan terhadap A apa? Irisannya as dengan scope apa? Hanya as scope ya. Betul kan? Jadi hanya 1 di antara 52. Sedangkan A-nya sendiri karena dia adalah ace, jumlahnya kan ada 4 ya. Kartu as-nya itu kan ada 4. Berarti 4 per 52 sama dengan per 13. Jadi kurang lebih kita akan mendapatkan PB kondisional terhadap A itu kurang lebih 13 per 52 sama dengan 1/4. Anda lihat di sini. Nah, kemudian kita hitung PB berapa? Jumlah skop semua itu 13. Jadi kartunya jangan ngitung pakai joker ya, kalau joker jadi 54. Ada joker yang black and white sama berwarna ya, kita hitung. Kemudian jumlah keseluruhannya adalah 52, maka kita dapat 1/4. Apa yang kita lihat di sini sama-sama 1/4, jadi kita dapatkan ini. A, berarti B dan A itu saling independen. Ya, seperti dinyatakan di atas. Nah, sekarang kita cek lagi. Kita belum percaya. Kita hitung yang satunya lagi. A terhadap B, kejadian A terhadap B. Ya, jadi kita bagi di sini, kita hitung probabilitas dari irisan A dan B dibagi tentunya probabilitas B. Ya, di sini kita sama 1 per 52, sedangkan di bawahnya agak berbeda, 13 per 52. Kita dapatkan 1/3. Kita hitung di sini PA. Ya, PA-nya itu kan apa? Ace ya. Ace itu adalah 4 per 52 per 13. Jadi kita sama di sini. Nah, kita dapatkan di sini bahwa kita dapatkan ini. Ya, ini di sini sama dengan 1/13, di sini sama dengan 1/4. Tapi kedua kondisi ini menunjukkan bahwa ini adalah independen. A and B are independent. Even, ya, events. Ya, bukan even. Even itu genap, kalau events itu kejadian. Ya. Two events A and B are independent if and only if ini ya. Jadi kita sudah menyimpulkan itu. Kita lanjut. Habis waktu. Oke, masih ada banyak. Kita lanjut ya. Nah, kita coba lakukan perkalian ya di sini. Sorry, tadi apa tadi? PPA. Oke, saya agak lupa kadang-kadang. Ini saya salah ini ya. Ini harusnya PB ya. PAB sama dengan ini per PP. Ini harusnya PP ini. Ini B. Ya, ini salah. Ya. P probabilitas irisan A dan B itu adalah PB kali PAB ya. Dan kita ingat probabilitas antara irisan A dan B
dan irisan B ke A itu sama, ya kan? Mau dibolak-balik, probabilitas ini akan sama, ya. Mau dinyatakan B irisan A atau A irisan B, jadi ini statementnya sama. Dan ini kita tahu, tadi yang saya sebutkan ini harus, ya kan ya, PP ini benar. Jadi kita akan dapatkan suatu hukum di sini, product rule ya, bahwa apapun ya PB A, PA dan satunya lagi PAB, PP ini adalah sama ya, adalah sama. Meskipun PA dan PB-nya belum tentu sama ya. Ya, jadi gini, PA dan PB itu belum tentu sama. PA belum tentu sama dengan PB ya. Begitu juga PB terkondisi terhadap A dan PA terkondisi terhadap B belum tentu sama. Tetapi perkalian keduanya itu akan menghasilkan sesuatu yang sama ya. Itu aja yang dicatat. Nah, melanjutkan apa yang ada di depan tadi ya. Ini kita punya ini kan, kita sudah punya ini di depan tadi. Ya hubungan ini dan satunya lagi yang ini. Nah, sekarang kita agak merubahnya agak berbeda sedikit karena kita melihat ini ya. Kan tadi kita lihat di sini yang di depan sini ya. Jadi perkalian ini di depan tadi dia akan sama dengan perkalian ini karena ini sama kan ya. Ini kan diikat dengan persamaan ini. Dan kita tahu bahwa P irisan B dan A ya itu sama dengan, Anda lihat di sini ya, itu sama dengan PB kali PA ya kan. Kalau kita lanjutkan kan begini ya, ini kita kalikan ke kiri, ini kiri sana, ini kiri sini, ini akan sama. Ini juga begitu bolak-balik. Maka kita dapatkan di sini hukum baru lagi dalam independent situation ya. Jadi catatannya adalah ini kan adalah kondisi independen ya, bahwa jika terjadi irisan ya, jadi yang namanya independen itu tidak berarti mereka tidak independen, itu bukan eksklusif, mutually eksklusif ya. Saya catat di sini, independen itu bukan mutually eksklusif. Jadi dimungkinkan A dan B itu saling beririsan meskipun mereka saling independen. Ya, karena definisi independen itu bukan tentang keterpisah, bukan tentang mutually eksklusifnya, tapi dalam kondisi tertentu di mana mereka itu seolah-olah independen. Ya, perlu dibayangkan itu. Kita lihat di bawah sini, ya, probabilitas B irisan A atau B atau probabilitas dari A irisan B, ya, ini kan sama kan ya, itu akan sama dengan PA PB atau PB PA ya, ini kan sama, bolak-balik sama. Jadi mereka adalah perkalian. Nah, ini akan kita gunakan nantinya sewaktu kita masuk ke teorema Bayes rule nantinya di akhir dari sesi ini. Jadi probabilitas dari suatu irisan
himpunan bagian di dalam himpunan semesta, jika mereka kondisinya adalah independen, maka itu merupakan perkalian. Ya. Perkalian dari masing-masing eventnya. Nah, kita lihat di sini contoh ya. Kita punya suatu fuse box ya. Ada sekring di dalam box berisi 20 fuse ya, di mana 5 rusak ya. Jika 2 fuse dipilih secara random dan remove from the box ya, dalam berurutan ya, succession ya, tanpa replacing the first, what is the probability that kedua fuse tersebut adalah defektif? Jadi kalau kita sebut aja kondisi pertama di mana kita mengambil pertama defektif itu masuk ke dalam kategori event A, dan kemudian karena kita sudah ambil, kemudian kita ambil lagi dan defektif itu adalah event B, maka kita bisa menginterpretasikan ya, kita interpretasikan di sini seolah-olah event A dan event B yang berurutan tadi saling apa? Saling terhubung ya, beririsan ya, dan terjadi. Maka kita bisa menyebutkan maka irisan keduanya ini probabilitasnya adalah perkalian antara PA dan PB ini. Pertamanya kan probabilitasnya 5/20 ya. Kemudian karena sudah diambil 1, tapi kejadiannya berbeda lagi ya. Tadi defektifnya berarti kurang 1 lagi, tapi kemungkinannya kan jadi berapa? 4/19 ya. Sehingga kurang lebih kita sebut hasil terakhirnya, jika kita bisa mendapatkan berurutan keduanya adalah rusak, kemungkinannya adalah 1/19. Nah, yang contoh selanjutnya, kalau kita punya 2 bag di sini ya, 2 tas. Tas pertama berisi apa? Bola putih sebanyak 4 ya, sebanyak 4. Kemudian bola hitam sebanyak 3, dan tas yang lain berisi tas 3 putih dan 5 hitam. Sekarang kasusnya 1 bola diambil dari tas pertama ya, kemudian kita taruh ya. Kita tidak tahu yang diambil itu putih atau hitam ya. Kita taruh di yang kedua ya, place unseen ya, kita nggak perlu harus memilih di second bag. Apa probabilitasnya kemudian sewaktu Anda mengambil bola dari tas yang kedua itu adalah hitam. Nah, ini bisa kita analisa bahwa masing-masing kejadian, eventnya, kejadian pertama adalah probabilitas hitam itu berapa? Hitam kedua, hitam pertama itu adalah B1, itu adalah apa namanya, event yang ada di tas pertama ya, B2 adalah event yang ada di tas kedua, B1 adalah event bola putih yang ada di tas pertama ya. Kenapa seperti itu? Karena kemungkinan kita akan kejadiannya kan ada 3 kemungkinan kejadian ya. Bola hitam diambil dari tas pertama masuk ke tas kedua, atau bola putih diambil dari tas pertama masuk ke tas kedua. Kemudian satu lagi adalah proses di mana kita mengambil dari tas kedua itu kemungkinannya mengambil bola hitam, kan begitu ya. Jadi kita lihat nanti intersection dari B1 dan B2.
Kemudian kita jumlahkan, kita unifikasikan, kita unionkan dengan irisan antara W1 dan W2. Kita lihat di sini. Ya, kalau kita gambarkan akan menjadi seperti ini ya. Jadi yang pertama, kondisi yang pertama kita lihat di sini adalah kita pasti akan melihat proses pertama, probabilitas dari PB1. Karena di sana ada 4 putih, ada 3 hitam, maka sewaktu kita mengambil hitam ya dalam proses yang pertama ini, besarnya adalah 3/7. Betul ya? Nah, 3/7 ini kita kalikan dengan conditional probability-nya. Apa itu? Conditional probability dari sewaktu hitam itu kita masukkan ke tas kedua, dia akan menyebabkan apa? Jumlahnya menjadi 9 ya, yang di kedua. Dan kemudian jumlah hitamnya adalah 6. Jadi ada kemungkinan kalau masuk, jadi kita ambil bola hitam di tas pertama, kita masukkan di tas kedua, probabilitasnya besarnya adalah perkalian ini. Ya. Setelah itu, ada kejadian lain yang terpisah, yang perlu kita unionkan, yaitu jika yang kita ambil adalah bola putih. Sehingga probabilitasnya dari tas pertama, itu adalah 4/7. Ya. Nah, karena yang kita masukkan itu adalah bola putih, maka jumlahnya sama, tetap yang sebelumnya adalah 8 bola, kan ketambahan 1 tapi putih, sehingga jumlah putihnya berapa? Menjadi 4 ya. Ini jumlah hitamnya berapa? 5 ya. Jadi 5/9 ini adalah conditional probability di tas yang kedua. Jadi kalau kita kalikan akan menghasilkan ya kondisi di mana probabilitas bola putih diambil dari tas pertama dan masuk kedua, dan kemudian bola hitam diambil dari tas kedua keluar ya. Yang ini juga begitu, yang pertama ini bola hitam diambil dari tas pertama masuk ke tas kedua dikalikan dengan conditional probabilitasnya. Jadi yang kita dapatkan totalnya nanti adalah kurang lebih ini. Ya. Ini agak rumit sedikit, tapi perlu imajinasi. Saya juga perlu begitu melihat, juga perlu menganalisa sedikit, dan akhirnya bisa didapatkan logikanya. Ya. Kemudian contoh selanjutnya, dalam kota kecil ada mesin pemadam kebakaran ya, ada mobil pemadam kebakaran, fire engine, dan 1 ambulans yang tersedia untuk emergensi. Nah, probabilitas fire engine-nya sendiri, mobil kebakarannya itu bisa digunakan 0,98. Sedangkan probabilitas ambulans bisa digunakan adalah 0,92. Ya. Kenapa ada nilai-nilai ini? Tergantung dari kesibukannya. Kalau semakin sibuk penggunaannya, maka nilai masing-masing ini akan menurun tentunya ya. Jadi setiap saat kita bisa mengharapkan kita bisa menggunakan mobil kebakaran itu 0,98. Jadi seolah-olah mesin mobil pemadam kebakaran itu tidak pernah dipakai. Tapi kenapa nilainya kok 0,98 less dari 1? Karena dia selalu ada kemungkinan dipakai yang lain, ya, meskipun kecil. Nah, ada suatu kejadian keduanya harus digunakan, ya, sehingga sebentar saya dicari berapa probabilitas
Kalau dua-duanya bisa dipakai, maka kita akan mencari irisan dari subset E dan B kan ya. Kondisi. Jadi kota kecilnya itu sendiri merupakan suatu himpunan semesta, sedangkan A-nya sendiri adalah untuk mobil kebakaran, probabilitas mobil kebakaran, PP-nya sendiri probabilitas ambulans. Jadi karena keduanya independen ya, maka bisa kita lakukan perkalian saja, maka kemungkinan kita bisa menggunakan dua-duanya adalah sekian. Ini menarik karena jaringan listrik, jaringan sistem komputer dan lain sebagainya itu bekerja berdasarkan link ya, link atau yang menghubungkan masing-masing, ketergantungan masing-masing itu saling terhubung, bisa secara sequential yang ada di sini, bisa secara paralel antara C dan D ya, sequential antara A dan B. Nah, kita diminta di sini untuk menghitung reliability ya, kehandalan dari bagaimana sistem itu bekerja. Jadi masing-masing ini punya kehandalan 0,9 ya, A 0,9, B 0,9, C 0,8 dan D 0,8. Apa yang terjadi jika mereka bekerja secara keseluruhan, probabilitas kehandalannya itu berapa? Ya. Jadi yang ditanyakan adalah the entire system work. Jadi kalau semuanya bekerja, ya. Dan kemudian yang kedua adalah jika komponen C doesn't work, given that the entire system work. Jadi kalau C-nya tidak bekerja, tapi sistem itu bekerja, persentasenya berapa? Ya, kita coba hitung di sini. Jadi kalau kita ingin mencari sistem secara keseluruhan ya, kehandalan sistem secara keseluruhan, maka pasti akan mencari irisan A dan irisan B ya. Kemudian kita iriskan. Nah, ini yang harus kita pahami. Hubungan A dan B itu sequential. Ya. Dan juga sequential dengan ini. Jadi hubungan sequential itu biasanya, harus dihubungkan dengan yang namanya irisan, ya. Betul ya. Dan itu nanti kaitannya dan perkalian. Sedangkan C dan D apa? Ini adalah paralel, ya. Ini adalah seri, sequential, seri, ini adalah paralel. Betul kan? Jadi kalau paralel kita gabungkan mereka unified atau union. Kita hitung di sini PAPB-nya karena semuanya sudah ada ya, tinggal kita masukkan nilainya. Sedangkan kalau kita menghitung probabilitas gabungan C dan D, ya, betul kan? Gabungan C dan D itu sama dengan apa? Kalau kita wujudkan 1 minus probabilitas irisan dari prime-nya, C prime irisan dengan D prime. Ya. Ya, kita tahu ini adalah C prime-nya berapa, PC prime-nya adalah 0,2 ya. Di sini adalah 0,2. Semuanya bisa kita hitung. 0,2, 0,2, 0,04 ya. 1 di sini berarti 0. Ya, kita hitung semuanya dan akhirnya kita dapatkan bahwa kehandalan sistem itu adalah kurang lebih 77,76% ya, dengan nilai-nilai ini. Tentunya untuk meningkatkan kehandalan sistem ini, nilai ini harus kita tingkatkan kan ya. Ini kita tingkatkan. Ya, masing-masing harus kita tingkatkan. Nah, kita lihat sekarang kalau C tidak bekerja,
Kalau C tidak bekerja berarti C-nya adalah kita ini kan, berarti irisannya dengan apa bedanya di sini? Seolah-olah di sini kan irisan semua ya, karena ini kita anggap nanti ininya kan serialnya kan ke sini ya. Betul kan? Ini adalah cross, tidak bekerja. Nah, hanya kita harus menghitung berapa persen ini tidak bekerja. Ya, C-nya. Ya, C-nya tidak bekerja itu adalah 0,2. Betul kan? Kalau kita gabungkan semua, kita kalikan terhadap kalau sistem itu bekerja semuanya, maka kita dapatkan bahwa ada kemungkinan sistem semuanya bekerja, di mana C tidak bekerja. Itu adalah besarnya sekian. Ya, ini keandalan dari artinya kemungkinannya relatif kecil bahwa C C tidak bekerja, tetapi keseluruhan sistem bekerja dengan sempurna. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita habiskan. Masih ada 10 slide lagi yang harus kita selesaikan. Ya. Nah, sekarang kalau suatu eksperimen, ya, dalam himpunan semestanya, kita punya ada K himpunan bagian, ya. Maka kita bisa mengatakan kalau masing-masing irisannya itu kita hitung, ya, irisan A1 dengan A2, irisan dengan dan selanjutnya sampai AK, maka kita akan menghitung perkalian ini, ya, karena masing-masing irisan itu akan mewakili perkalian ini, ya, dan seterusnya. Nah, kalau mereka independen, maka kita bisa mengatakan gampang, nggak usah rumit-rumit. Irisan dari semuanya itu adalah perkalian dari masing-masing kejadian, ya, masing-masing event, ya. Nah, kita lanjutkan contoh selanjutnya ya. Kita menarik 3 kartu secara berturutan tanpa replacement ya. Kita hitung probabilitas kejadian irisan antara A1, A2 dan A3 yang terjadi. Ya, di mana A1 adalah kejadian bahwa first card adalah apa namanya? Red ace ya. Jadi kartu as merah. Jadi kan ada diamond sama satunya lagi apa? Heart ya. Heart. Kemudian A2 adalah event bahwa second card adalah 10 atau jack ya. Dan A3 adalah event bahwa third card adalah greater than 3 but less than 7. Jadi dia mewakili 4, 5 dan 6. Nah, sekarang kita definisikan di sini A1, A2 dan A3 ya. PA1 adalah berapa PA1 tadi apa sih PA1? Oh, kartu as merah berarti ada 2 kan? Ya. Ada diamond dan heart sehingga ada 2 per 52, 2 per 52 ya. Terus apa? The second card is 10 or jack, itu juga sama. Ada 2 tapi 2-nya adalah sebanyak kalikan 4 kan 8 ya. Ya. Jadi 8 per 51. Jadi kejadian A2 setelah A1 ya. Karena apa? Kenapa kok kondisional? Karena sudah diambil 2 dulu ya. Diambil 1 dulu di A1 ya.
Kemudian A3 terhadap kondisi di mana A1 beririsan dengan A2. Ya. Maka jumlahnya adalah berapa? A3 itu apa? 3 ya, 3 dibagi 13, tapi kan sudah 3 12 dikurangi dibagi 52 kurangi 2 ya, ini benar ini. Sehingga kalau kita hitung di sini maka PA1 dikalikan ya, ini irisan ini sama dengan PA1 dikalikan kondisional dari A2 karena kejadian A1 ya. Ini kan tinggal berurutan aja, kalikan ini terakhir. Maka ada probabilitas ya, apa yang dikatakan oleh tadi A1, A2 dan A3 itu bisa mengalami kondisi yang sama, bisa terjadi semua 3 kondisi tadi itu dengan probabilitas besar 8 dibagi 5, 5.525 ya. Oke. Nah, perlu juga menarik kalau kita punya asumsi ini ya, mungkin bisa kita coret-coret sendiri nantinya. Kalau misalnya mereka independent each other ya. Ya, kurang lebih kalau mereka independent each other, perkaliannya bukan menggunakan ini ya, tapi kalau yang ini adalah memang independen karena tidak independen karena apa? Karena kita waktu mengambil itu sudah mempengaruhi probabilitas setelah itu. Ini kalau kita ambil, kalau kondisi seperti ini independen adalah kalau kita ambil kemudian kita kembalikan lagi kondisinya seperti itu. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke yang kita sebut sebagai base rule ya. Jadi kita punya imajinasi di sini kalau suatu himpunan semesta S itu terbelah 2 ya, E dan E prime ya. Sedangkan di dalamnya lagi ada suatu himpunan A di mana himpunan bagian A itu event A itu di antara E dan E prime yang ditunjukkan di sini. Jadi di sebelah sini ini adalah irisan E dengan A, di sini adalah irisan E prime dengan A ya. Nah, kita lihat di sini probabilitas A di sini pasti adalah probabilitas dari irisan yang ada di sini ya ditambah probabilitas yang ada irisan di sini, sehingga apa yang kita lakukan kita gabungkan dengan events-nya kita unionkan, kita tambahkan. Jadi kita probabilitasnya berarti menjadi plus ya. Kalau tadi apa? Kalau intersect itu perkalian, kalau union itu adalah penambahan. Nah, kita jabarkan masing-masing ini menjadi bentuk ini ya, perkalian ini. Oke. Nah, kalau tadi di depan hanya 2 ya, hanya 2. Tapi kalau ternyata himpunan semestanya itu terbagi atas berapa ini? Ada BN atau BK ya, ada K bagian. Jadi terpecah-pecah, terpartisi sebanyak K bagian, dan kemudian di antara itu kita punya suatu himpunan bagian yang lain yang kita sebut sebagai A, yang merupakan merupakan bagian dari
masing-masing partisi tersebut. Ya. Jadi kalau kita ingin menghitung probabilitas dari A ini, kalau dihubungkan dengan conditional probability dari B1 sampai BK, maka yang bisa kita lakukan adalah apa? Adalah menjumlahkan seperti ini, ya, probabilitas dari irisan B1 terhadap A, B1, BI terhadap A, kemudian kita segmakan, I-nya dari 1 ke K, kan, ya. Dan kita nyatakan sebenarnya adalah jumlahnya adalah ini. Nah, sebanyak K kali, jadi nantinya intersection, ya, probabilitas dari ini masing-masing ini kita jumlahkan, itu akan sama dengan probabilitas dari A-nya sendiri. Dilihat di gambar kan mudah ya, tapi nanti begitu kita mempunyai kasus, kita harus menjabarkan kasus itu menjadi penjumlahan seperti ini. Nah, itu yang menjadi tidak mudah, ya. Ini adalah contoh-contoh. Ini di masing-masing B1 ya, di masing-masing B ya, BI. Ini yang B2, ini masing-masing ada irisannya. Nah, kalau A-nya sendiri apa? Gabungan dari semuanya, sehingga ini ada irisan. Irisan itu wujudnya biasanya perkalian nantinya. Di sini adalah penambahan nanti ya. Dan seterusnya. Jadi probabilitas dari A itu apa? Kita lihat di sini. Ya. Irisan semua. Kalau irisan itu pasti akan munculnya nanti adalah perkaliannya. Coba Anda lihat, ini kan perkaliannya. Dan penjumlahan. Penjumlahan itu adalah jumlah dari unionnya. Ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Menyatakan berapa jumlah penambahannya, penggabungannya. Ini membuktikan apa yang sudah kita ini kan di depan tadi ya. Nah, ini contoh untuk menggambarkan apa yang sudah kita diskusikan barusan. Kita punya contohnya begini. Kita punya ada 3 jenis mesin ya, B1, B2, dan B3. Ya, kalau kita memproduksi suatu produk dalam jumlah ratusan ribu atau jutaan, kita akan tidak akan memperkerjakan hanya satu mesin saja, mesti secara paralel kita mengerjakan beberapa mesin. Contohnya adalah 3 mesin di sini, dan sesuai kemampuannya ada yang 30%, 45%, dan 25%. Kemudian masing-masing itu punya ya kemungkinan melakukan kesalahan defektif ya. Masing-masing ada 2%, 3%, dan satu lagi 2% ya. Sesuai dengan kualitas mesinnya tentunya. Nah, sekarang produk itu digabungkan, kemudian secara random kita ambil ya, kita pilih. Maka pertanyaannya, berapa probabilitas yang defektif ya? Kita lihat A itu adalah event di mana yang kita ambil adalah produk itu defektif ya. Nah, B1 itu adalah event adalah di mana produk itu dibuat oleh mesin B1. B2 begitu juga. B3 adalah ya event yang di produknya dari mesin B3. Maka probabilitas bahwa terjadi defect, jadi kita ngambil dari setelah di mix itu kita ambil itu kita mendapatkan defect, probabilitasnya adalah kita menjumlahkan masing-masing proses itu kan. Karena ini sudah campuran, jadi ini kan kita berpikir ini. Probabilitas rusak, defect, A kan, A itu defect ya, atas produk B1 kejadian B1
itu berapa. Nah, ini harus dikalikan terhadap jumlah produk yang oleh B1-nya sendiri. Sorry, bukan jumlah produk. Probabilitas dari mesin B1 ini secara keseluruhan. Ya, jadi ini diwujudkan dalam ini ya, perhitungan ini kita dapatkan ini. Sedangkan yang kedua apa? Kita menghitung juga probabilitas defektif karena B2, karena produk dari mesin 2. Dikalikan terhadap tentunya dengan ya probabilitas dari jumlah B2 ini produksinya berapa. Tadi dikatakan B2 itu 45% kan ya, jadi 45%. 0,45 dikalikan 0,3 sekian. Jadi semuanya harus kita jumlahkan. Dan ini merupakan probabilitas secara keseluruhan. Setelah semuanya digabung jadi satu, Anda ambil, ini merupakan total dari kemungkinan defect dari itu, ya, dari seluruh produk. Ya, seluruh produk kita anggap nilainya adalah 1. Jadi ada kurang lebih 2,45% dari keseluruhan produk itu adalah defect. Ya, jadi ini adalah bagaimana kita menggunakan metode. Jadi kita harus perlu imajinasi ya waktu kita menggunakan rumusan-rumusan di Bayes rule itu tadi. Jadi ini yang kita lakukan dengan tree diagram ya. Ini adalah masing-masing kemampuan dari masing-masing mesin B1, B2, B3. Jadi kali keseluruhan sendiri B1 itu hanya 0,3 ya. Ini kalau kita jumlahkan semua jumlahnya adalah 1 ya. 0,3 tambah 0,45 ditambah 0,25 itu sama dengan 1. Nah, kemudian conditional probability-nya kan kerusakan oleh B1 kita tahu tadi adalah 0,02. Ya, ini harus kita kalikan. Ini kita kalikan, maka kita akan mendapat probabilitas di sini. Ya, oleh jalur pertama. Ini jalur pertama saya sebut. Ini jalur kedua. Mesin kedua. Ini jalur ketiga. Jadi jumlahan dari 1, 2, 3 ini menyatakan jumlahan kemungkinan defects. Probabilitas dari defects dari keseluruhan produk. Ini ada, kita lihat baca di sini. Ini semuanya di buku di chapter 2 ya. If the events B1, B2, and BK ya merupakan partisi yang ada di sampel S. Jadi tadi produk mesin itu seperti kita melakukan partisi terhadap keseluruhan produk yang merupakan himpunan semestanya ya. Sehingga PBI dari masing-masing partisi itu tidak akan sama dengan 0 ya. Jadi apa? PBR atas adanya A ya, ini kan sama aja. Kita cari irisannya berapa? Kita bagi dari total ya, irisan dari masing-masing ini. Jadi ini sebenarnya adalah sama dengan PA ini ya. Kalau kita ingat ya. Ya, kurang lebih. Nah, kita masih ingat juga bahwa ini sendiri kalau kita jabarkan itu sama dengan PBR dikalikan PABR ya. Betul ya. Ya, yang di atas itu sama dengan ini. Oke. Ini jadi saya agak lupa ini. Kebanyakan rumusnya, tapi
bisa kita buktikan sebenarnya di bawah nanti. Ini pembuktiannya di bawah sini ya. Ini yang paling awal sebelumnya, bahwa kejadian BR atas kejadian A, ya, kondisional terhadap A, itu sama dengan ya irisan, probabilitas irisan BR terhadap A dibagi secara keseluruhan dari apa? Ini. Ya. Jadi ini yang saya tulis di sini, PA ini sebenarnya dari sini ya. Gitu. Ya. Ini apa yang ditulis di sini sebenarnya sama dengan itu. Ya, ini pembuktian aja. Silakan Anda baca sendiri nanti secara detailnya ya. Ada yang menarik lagi, di mana kita mencoba mengisolasi berapa persen dari keseluruhan kejadian kerusakan itu diakibatkan oleh mesin B3. Ya, coba ini. If a product was chosen randomly and found to be defective, ya, rusak ya. What is the probability that it was made by mesin B3? Ya. Jadi kita melihat probabilitas dari B3 atas terjadinya defektif ya. Jadi ini adalah kejadian defektif di mana kejadiannya itu ada di mesin yang ketiga, B3. Jadi kalau ini kita tuliskan, ini adalah total dari semuanya. Ini harusnya sama dengan A ya. Ya kan? Sorry, PA. Sorry. Coba PA berapa tadi? 0,0245 ya. Betul kan? Terus sorry. Nah, ini dia. Ini A. Jadi kalau kita lihat di sini, kita akan melihat bahwa ini adalah kemungkinan defects ya yang disebabkan oleh B3. Jadi ini adalah conditionally defect ya, kejadian defect karena B3. Yang kita dapatkan nilainya adalah sekian. Masih banyak sekali contoh-contoh di sini ya yang mungkin bisa Anda baca sendiri. Waktunya sudah menjelang maghrib. Ya, sekian dulu adik-adik. Ini saya sudah bicara 1,5 jam. Tidak ada yang menginterrupt, tidak ada yang tanya. Kira-kira ada yang tanya nggak? Tidak ada, Pak.